Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya rekan-rekan traders. Sekarang saya uploadnya maghrib ya, tidak pagi hari lagi ya, biar lebih enjoy ya, dan juga biar lebih sudah tengok marketnya kayak gimana. Oh sudah buat macam ini, macam tuh lah ya. Jadi oke lah, bisa lah, mudah-mudahan ada setup yang bisa saya bagikan ya. Nah, mengenai awal bulan, sekarang bulan Juli, awal bulan ada news ISM Manufaktur PMI nanti pukul 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Newsnya high impact ya, di sini keterangannya high impact berlogo merah. Entahlah hasilnya macam gimana. Rekan-rekan yang paham fundamental, yang lebih ke dalam fundamental, boleh tengok. Ini ada news USD pukul 9 malam. Entahlah ya, USD itu mau naik atau turun. Nah, entahlah ya. Coba kita tengok terlebih dahulu ya, pair favorit semua trader rata-rata XAU USD ya, dikarenakan volatility-nya besar ya. Coba mudah-mudahan ada setup jadi bisa saya share di sini setupnya ya. Saya pun ada entry ya, sudah ada entry, cuman beda account ya, jadi tidak ada dimunculkan di sini. Nah, untuk XAU USD, coba tengok di sini. Macam buat benda apa dia. Nah, ada resisten. Di sini banyak sekali resisten. Lalu di sini ada support ya. Ada support dan juga resisten yang diberi oleh pergerakan rally base rally, maka lokasi ini menjadi lokasi cocok untuk entry. Nah, buy ya, untuk entry buy. Dan price pun sudah kena ya, zonnya hanya 14 pip, 14 pip untuk entry buy. Nah, inilah zone untuk entry buy. Coba kita tengok dulu M5. Nampak di sini ada king jelas ya. Oke, jadi sudah touch lah sekali dan price pun sudah pergi ya. Pergi berapa pips? Pergi 32 pips ya, baru sedikit lah 32 pip untuk XAU USD. Nah, sekarang kemana sih pergerakannya XAU-USD kira-kira nih ya, kira-kira ya. Coba sebentar saya tengok terlebih dahulu. Saya taruh horizontal line at this area. Sebabkan di sini ada support dan juga support, ada lower low juga. Dan di sini ada location. Satu. Terus di sini juga satu ya. Bila mana price drop. Seperti itu ya. Bila mana price drop. Saya taruh sedikit sini. M30. Oke. No problem. Pantau juga area sini bila mana ada SOP-nya. Nah, ya. Terus saya akan taruh garis horizontal garis line. Ini sih horizontal line. Yang dimana di sini macam benda resisten, support dan juga support. Ada resisten dan juga support yang saling bertindak balas. Ada SR, signifikan resisten dan juga signifikan support. Maka lokasi bawah ini menjadi lokasi cocok untuk entry buy. Nah, ini nih lokasinya. Low, high ya. Lower low, price buat higher high. QM buy, maka ini menjadi lokasi entry nah buy ya. Nah, buy di sini entry buy, lalu stop loss di mana? Karena QM level, stop loss itu wajib di bawah lower low ya, lower low. Artinya di sini cuman ini jaraknya besar, 62 pips, besar lah. Makanya saya bagi menjadi beberapa bagian dikarenakan di sini pun ada low, high, lower low, price buat higher high ya. Jadi saya marking kedua zone ini. Bila mana price ada SOP di sini buat dua support atau sebagai macamnya, kita boleh entry buy di sini ataupun di sini. Tengoklah apa yang price buat ya. Jadi market bagi price action apa sebelum masuk location ini. Ataupun kita menunggu rejection terlebih dahulu sebelum entry, itu lebih bagus. Lagian ini zonnya pun berapa pips?
Bila mana standar kan seperti ini, saya kecilkan lah di sini biar tidak terlalu standar ya. Di sini zone untuk entry buy ada 10 pip. Lalu yang ini berapa untuk entry buy? Ada 18 pip. Risk kecil ya teman, rewardnya pun tak tahu. Biasanya risk kecil dan juga rewardnya besar. Entahlah ya. Lalu bila mana naik price itu sampai mana? Sampai mana ya? Saya tetap watching area sini lah ya. Tetap watching area sini untuk, bukan untuk entry ya, watching saja sebab ini dah trigger lah dia ya. Sudah trigger. Nah, udah kena lah ini bila mana marking zone standar tuh. Daripada shadow bawah, shadow atas udah kena, udah ke trigger gitu ya, udah kena nih, udah ambil. Cuman untuk price di sini mantul dan tidaknya saya pun tak tahu ya. Coba kita tengoklah apa yang market buat sebelum masuk kawasan sini untuk di entry sell. Nah, seperti itu. Lalu macam benda apa lagi bila mana di sini menunjukkan previewsnya kecil, forecastnya besar. Bila hanya melihat seperti ini, previous kecil, forecastnya besar, menandakan USD akan adanya kenaikan, maka maka XAUUSD dia akan adanya penurunan. Ya, XAUUSD akan adanya penurunan, cuman turunnya enggak lah, tahu sampai mana saya juga ya. Lalu bila mana di sini kenaikan dan forecastnya menurun, akan adanya penurunan terhadap USD, maka XAUUSD dia akan naik. Bila ada news seperti ini yang memberikan data di sini naik, di sini turun, biasanya akan naik turun ya. Jadi spike ya, naik terus turun terus datar lagi. Cuman entahlah, kita tengok apa yang nanti data bagikan seperti apa hasilnya ya. Jadi buat yang mau trade silahkan, buat yang tidak trade juga silahkan. Lebih bijaklah dalam untuk memilih open posisi ya. Lagian jangan tergesa-gesa, baru hari Senin ya, belum hari Selasa. Nantilah hari Selasa ada news yang lebih berefek ya. Di sini untuk buy sudah kena lah, cuman dia bagi sedikit di sini ya. Dia bagi sedikit untuk di buy. Lalu di sini kenapa terjadi penurunan? Nah, ini akan saya coba jawab ya, kenapa di sini akan ada terjadinya penurunan. Di sini saya nampak benda ya, ini nampak benda high juga, low, higher high, price buat lower low, yang dimana price buat pattern QM level, maka lokasi ini menjadi lokasi untuk entry sell di area QM level. Nah, ini area entry sell. Lalu konfirmasi entry-nya apa gitu kan? Saya entry sell nggak di sini? Tentu saja entry sell ya. Tadi pagi sell di sini. Cuman untuk yang di channel Telegram tak sempat saya bagikan, saya hanya bagikan untuk entry buy di sini. Nah, dapatlah rekan-rekan entry buy di sini. Yang di channel Telegram dapat buy di sini nih. Buy. Lalu reason sell di sini apa? Ya, reasonnya apa? Price actionnya apa? Gitu kan. Nah, di sini ada resisten dan juga resisten. Bisa dibilang ini resisten dan juga resisten. Artinya ada dua resisten yang sama baris. Saya panggil ini dua resisten atau 2R. Bila mana ada dua resisten, resisten lagi ya. Sorry. Bila mana ada dua resisten yang sama baris, maka lokasi atas menjadi lokasi yang cocok untuk kita entry. Dan tengok di atas, tengok ke belakang, ada apa? Ada area QM level, yang dimana QM level ini di drop oleh pergerakan drop base drop merah Morobozu di sini. Dapatlah risk kecil 5 pip dan reward besar ini kurang lebih 100 pip. Ya. Dan di sini reason saya bagi buy apa di channel Telegram, gitu kan. Taruh horizontal line di sini ada king juga ya, ada king di sini. Lalu di sini ada macam benda inilah. Nah,
S1, S2, S3 ada 3 support yang sama baris atau signifikan support. Maka lokasi bawah menjadi cocok untuk di entry buy. 2S. Ya ada 2 support. Salah lagi ini. Ada 2 support. Astagfirullahaladzim. Nah, ya. Ada 2 support, 1, 2 masuk bawah, flop naik ke atas. Dan di sini pun kenapa entry buy? Ada entry buy, saya di sini ada entry buy nih ya. Disebabkan di sini ada benda macam support and resistance lah ya di sini. Cuman dia tak perfect sama baris lah ya, kurang cantik gitu ya. Kurang cantik. Ya ada entry buy saya di sini nih. S1, S2, S3 ada 3 support, 2 support ini sama baris dan ini lebih. Lalu di sini ada apa? Tengok. Ada resisten, ada resisten, ada resisten, ada 3 resisten, lalu ada support, support. Maka lokasi ini menjadi cocok untuk di entry buy. Lokasi ini cocok untuk di entry buy. Low, high, lower, low. Ini pun high, low, high, lower, low. QM. QM lah. Jadi bisa untuk di entry buy. Cuman sukses dan tak suksesnya saya pun tak tahu. Yang penting ini risknya kecil, SOP-nya ada, ya price action-nya ada, tekan saja. Dan selain daripada tekan saja, jangan lupa taruh stop loss. Dan juga take profit. Bila mana di sini sedikit tips dari saya ya, bila mana mau trade ya. Ataupun ini pun memang sering saya gunakan bila mana saya trade ya. Bila mana saya trade, saya pasti pertama saya ukur risknya terlebih dahulu. Risknya berapa pip? Ini risk 14 pip. Taruh stop loss kurang lebih 20 pip. Bila mana price pergi 20 pip, artinya 1:1, sudah pasti saya take profit kan. Bila mana 1 layer, ya. Bila mana 2 layer, layer pertama saya tipikan di 20 pip, layer kedua saya tipikan di 40 pip, ya. Bila mana 3 layer saya tipikan di kelipatan 1:1, 1:2 dan 1:3. Biasanya seperti itu kalau saya trade. Jadi untuk memanage account supaya grow lah, itu caranya ya, sedikit berbagi dari saya. Jadi jangan terlalu tamak ya. Bila mana kita berharap price pergi terbang sampai sini, ya ini sudah 49 pip, pergi sampai sini sudah 90 pip, dan juga pergi sampai atas. Jangan terlalu berandai-andai. Kita tengok dulu time frame besar, dia cenderungnya kemana. Di sini kecenderungan price itu membuat penurunan, artinya trennya sedang downtrend. Maka fokuslah cari-cari entry sell. Nah, untuk downtrend gini kita boleh tidak untuk cari buy? Tentu saja boleh, artinya kita mengcounter trend. Bila mana kita counter trend, artinya kita cari apa? Cari QM level. Ada QM level, sikat, ada jangan entry. Paham ya? Nah, mungkin sekian dari saya ya, semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekan semuanya. Kayaknya saya di sini nih kena stop loss lah, karena stop loss saya di sini juga ya. Sudah ditipikan di sini sebagian dan masih ada yang saya hold juga di sini nih, ada nih. Ada entry buy ya. Ada entry buy, ini stop loss saya di sini ya tuh. Stop loss di sini. Nah, nggak apa-apa lah kena stop loss ya. Artinya saya lose, no problem. Kalau kena stop loss harus legowo ya, harus legowo ya. Kalau kena stop loss jangan terlalu memaksakan analisa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalam.